Salam sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa-masa menjelang Pentakosta. Pada hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian selama 10 hari berikutnya itu adalah masa-masa turunnya atau pencurahan Roh Kudus. Kemudian pada 10 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta. Pentakostanya hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Dan kita bersyukur dengan naiknya Yesus terangkat ke awan-awan. Dia memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus. Peran Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kuasa Tuhan menjadi tidak terbatas. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, tidak naik ke surga, maka dia hanya akan menjadi seorang tokoh agama, simbol agama, atau tokoh tertentu, orang yang baik yang ada di Israel saja. Dan kita belum tentu akan mau menerima dia sebagai juru selamat atau Tuhan. Tapi ketika dia terangkat ke surga, perannya digantikan oleh Roh Kudus. Dan yang namanya Roh Kudus itu tidak terbatas, omnipresent, hadir untuk setiap kita, untuk setiap Anda, dimanapun kita berada, di pelosok manapun kita. Yesus hadir melalui Roh Kudus. Roh Kudus menggantikan peran Yesus, sehingga kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu tidak terbatas, bisa kita alami sampai hari ini. Dan dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus 10 hari ini, saya sampaikan sharing firman Tuhan bahwa yang pertama, Roh Kudus itu adalah pembela. Dikatakan dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu adalah Parakletos, dia pembela. Sementara iblis disebutkan sebagai diabolos atau pendakwa. Iblis akan selalu membuat kita merasa tertuduh, terdakwa. Kamu ini berdosa, kamu ini nggak layak, kamu ini nggak akan masuk dalam hitungannya Tuhan, kamu ini nggak layak, kamu sering jatuh bangun dalam dosa. Dan iblis akan mudah sekali mengaitkan kita pada dosa. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Dia mengingatkan kita bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita boleh mengalami pembebasan. Sehingga ketika mungkin satu kali iblis mengingatkan kita akan dosa, kita dengan teguh dan yakin berkata, benar, saya pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Yesus menebus saya. Tuhan Yesus mengangkat hidup saya. Benar, saya kemarin ada dalam dosa, tapi hari ini saya datang pada Tuhan minta ampun. Dan ketika saya minta ampun pada Tuhan, dosa saya diampuni, dosa saya ditebus, dan Tuhan menghilangkan semua dosa dan kesalahan saya. Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Roh Kudus adalah Parakletos. Dia yang membimbing kita, menginsafkan kita dari segala dosa, dan membawa kita kepada kebenaran. Itu peran Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, peran Roh Kudus itu adalah bahwa dia adalah sahabat penghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika kita dalam kondisi kesepian, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi diabaikan, dalam kondisi ditolak oleh orang lain, dalam kondisi diremehkan, tidak diperhitungkan oleh orang, Roh Kudus menjadi penghibur. Dia adalah pribadi yang paling dekat dari apa dan siapapun. Dia akan mendekati kita. Dia akan menolong kita, menguatkan kita, memberikan damai sejahtera di hati. Dan berkata, sekalipun orang lain meninggalkan engkau, sekalipun orang lain menolak kamu, aku akan menguatkan kamu, aku menghibur kamu, aku akan menjadi sahabatmu yang paling dekat. Sekalipun WA-mu diblokir oleh orang lain, sekalipun seluruh akun yang kamu punya diblokir oleh orang lain, sehingga persahabatanmu ditutup oleh orang-orang tertentu,
Roh Kudus menjadi pribadi yang paling dekat. Dia adalah sahabat. Sahabat yang paling mengerti kita. Sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus adalah sahabat yang mau mengasihi kita dan mengangkat kita ketika kita dalam ketidakberdayaan. Ketika ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan oleh orang terdekat, diabaikan oleh siapapun, dia akan memeluk kita, merangkul kita, dan membawa kita pada kebenarannya. Dia adalah sahabat yang paling dekat. Dia adalah pribadi yang mau mengerti dan memahami kita. Sekalipun kita banyak kelemahan, sekalipun kita banyak kekurangan, Roh Kudus jadi sahabat Anda yang tidak akan pernah mengecewakan. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah bahwa dia adalah kuasa. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus, sahabat Kristus sekalian, yakin dan percaya bahwa kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih berkuasa dari roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam kita, oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita bisa menyembuhkan orang lain yang sedang sakit. Kita berdoa untuk kesembuhan dia, dan orang lain disembuhkan. Atau kita sendiri mengalami situasi kelemahan tubuh, kita berdoa, maka segala sakit penyakit pun dirontokkan. Demikian juga dengan masalah apapun yang kita hadapi, kekurangan, atau masalah keluarga yang berantakan, atau apapun juga masalahnya hidup yang kita alami dalam pekerjaan, bisnis, atau apapun. Datang pada Tuhan. Temui dia, berdoa, dan percaya, yakin, kuat kuasa Tuhan, lebih dari apapun juga. Kuat kuasa Roh Kudus, itu mampu mengatasi segala sesuatunya. Kita bisa berkata pada sakit penyakit kita, kamu sembuh, minggir, tidak boleh tinggal dalam tubuhku. Kita bisa berkata pada kondisi kita yang sedang tidak berdaya, terimalah berkat yang ajaib dari Tuhan. Ada 3 peran Roh Kudus. Dia adalah pembela, dia adalah sahabat, dan dia adalah roh yang berkuasa. Sehingga segala kuasa apapun yang ada di dunia ini tidak akan berdaya. Kuasa apapun, orang pernah berkata, cerita kepada saya, dia punya uang selalu hilang, disimpan selalu hilang, dan dia merasa bahwa tetangganya ini punya peliharaan. Hari ini saya berkata, hei, libatkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harimu, di keluargamu, di rumahmu. Maka tidak ada pihak lain yang akan bisa mengganggu, kuasa kegelapan manapun akan bisa menghalangi apapun yang kau lakukan. Sebab kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan itu lebih besar dari apapun juga. Tapi saya mau tekankan pada setiap kita bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah hadir di dalam diri kita. Tidak perlu kita tunggu-tunggu, tidak perlu kita nanti-nantikan. Saya mohon maaf kalau mungkin ini menyinggung pihak-pihak tertentu. Saya menghormati sekali kalau ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi izinkan saya berkata dalam rekaman ini bahwa Roh Kudus itu sudah datang. Roh Kudus sudah hadir. Roh Kudus itu sudah tiba. Ketika Yesus naik ke surga, otomatis Roh Kudus yang segera hadir. Roh Kudus dengan sendirinya datang ke muka bumi ini. Karena itu tidak perlu kita tunggu-tunggu lagi. Bayangkan kalau kita mengundang seorang pejabat, misalkan gubernur. Kita mengundang gubernur untuk hadir di acara kita, dan gubernur itu sudah datang, sudah duduk di tengah-tengah kita. Kemudian kita berkata, mari kita menantikan gubernur untuk segera datang bersama dengan kita. Mari kita nantikan gubernur untuk segera hadir bersama dengan kita. Lah, gubernur sudah ada di situ, tapi masih dianggap belum datang. Tentu dia akan kecewa dan akan pulang meninggalkan lokasi acara. Demikian juga kalau kita masih berdoa, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus, segera hadir bersama kami. Loh, dia itu sudah hadir. Kalau kita masih merasa dia tidak hadir, tentu dia akan kecewa dan meninggalkan kita semua. Karena itu, saya menghargai sekali kalau ada gereja mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, tapi saya lebih juga menghormati dan menghargai juga gereja yang memilih untuk tidak mengadakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah hadir bersama dengan kita. Meskipun saya juga yakin gereja mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, juga tetap yakin bahwa Roh Kudus juga hadir bersama dengan kita semua. Apapun, percaya bahwa Roh Kudus itu sudah bersama dengan kita. Tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita.
Mari kita bersatu hati datang dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sharing firman Tuhan ini boleh kami terima. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu sudah nyata bersama dengan kami, menjadi pembela, menjadi sahabat, dan menjadi sosok figur yang berkuasa dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ajaib itu menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan hati yang terluka, mencukupkan bagi mereka yang kekurangan, dan memberikan damai sejahtera bagi keluarga yang sedang dalam ketidakharmonisan. Dan juga ya Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dibuat berhasil, pendidikan anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini dibuat berhasil, apa yang jadi cita-cita akan dibuat berhasil. Hubungan yang rusak berantakan Tuhan persatukan lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah atas hidup kami mulai dari saat ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.